Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswa-siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai logika matematika, khususnya untuk kalimat deklaratif majemuk atau pernyataan majemuk. Pernyataan-pernyataan majemuk atau kumpulan dari pernyataan akan dihubungkan oleh beberapa kata hubung. Ada 4 macamnya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konjungsi. Ini konjungsi, kata kuncinya, kata hubungnya menggunakan dan. Kemudian yang kedua ada disjungsi, kata penghubungnya atau. Kemudian ada implikasi, menggunakan jika titik-titik maka titik-titik. Kemudian yang keempat adalah biimplikasi atau jika dan hanya jika. Jadi yang pertama konjungsi, kedua disjungsi, ketiga implikasi, keempat biimplikasi. Langsung saja kita mulai untuk membahas satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi. Untuk konjungsi, kata hubungnya adalah dan, kemudian disimbolkan dengan tanda seperti ini atau V, tapi V terbalik. Itu simbol dari dan. Tabel kebenaran untuk konjungsi bisa dilihat di sini. Ada pernyataan P, BBSS, kemudian Q, BSBS. Kemudian bagaimana untuk nilai kebenaran dari P dan Q. Benar dan benar, B dan B, P dan Q-nya bernilai benar. Untuk benar dan salah, P dan Q bernilai salah. Untuk salah dan benar, P dan Q bernilai salah. Untuk salah dan salah, P dan Q bernilai salah. Jadi ketika konjungsi dihubungkan oleh kata dan, P dan Q itu akan bernilai benar ketika masing-masing P dan Q itu bernilai benar. Kalau salah satu saja salah, berarti nilai P dan Q juga salah. Kemudian negasi atau lawan dari P dan Q itu dituliskan ini negasi. Negasi dari P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. 1. Kucing adalah nama hewan dan kucing berkembang biak dengan bertelur. Kucing adalah nama hewan. Ini tentu saja bernilai benar. Dan kucing berkembang biak dengan bertelur. Kucing berkembang biak dengan bertelur itu salah. Karena kucing berkembang biak dengan melahirkan. Sehingga benar dan salah. Kita lihat di tabel kebenaran tadi, benar dan salah berarti bernilai salah. Berarti nomor 1, benar dan salah itu bernilai salah. Jadi pernyataan majemuk nomor 1 itu bernilai salah. Nomor 2, Bali adalah nama provinsi di Indonesia. Ini bernilai benar karena memang Bali itu salah satu provinsi di Indonesia. Kemudian ibu kota Bali adalah Denpasar. Ini juga bernilai benar. Berarti benar dan benar, kesimpulannya benar dan benar adalah benar. Berarti pernyataan majemuk yang kedua bernilai benar. Seperti itu.
Kemudian contoh untuk negasi dari konjungsi. Tentukan negasi dari balok merupakan bangun ruang dan 5 tambah 5 sama dengan 10. Ingat rumus negasi tadi di atas. Negasi dari P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Berarti negasi dari balok merupakan bangun ruang dan 5 tambah 5 sama dengan 10 adalah kita negasikan masing-masing pernyataan, kemudian dan diganti dengan atau. Balok bukan merupakan bangun ruang atau 5 tambah 5 tidak sama dengan 10 gitu. Jadi negasi dari tidak P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Kemudian yang kedua adalah disjungsi. Kata hubung dalam disjungsi adalah atau, disimbolkan dengan simbol seperti ini atau seperti huruf V. Kemudian tabel kebenaran untuk disjungsi adalah sebagai berikut. Misal P-nya itu BBSS, kemudian Q-nya BSBS. Kemudian nilai kebenaran untuk P atau Q, benar atau benar akan bernilai benar. Benar atau salah akan bernilai benar. Salah atau benar akan bernilai benar. Salah atau salah bernilai salah. Jadi untuk tabel kebenaran yang disjungsi itu akan bernilai salah jika keduanya salah. Jika salah satu saja yang salah tetap bernilai benar. Keduanya benar tetap bernilai benar itu ya. Jadi dia akan salah ketika kedua pernyataan baik di P maupun Q keduanya salah gitu. Kemudian negasi dari P atau Q ditulis seperti ini, tidak P atau negasi dari buka kurung P atau Q adalah tidak P dan tidak Q. Seperti itu. Kemudian langsung ke contoh soalnya saja. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. 1. Sapi termasuk hewan herbivora atau sapi berkembang biak dengan bertelur. Sapi termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, ini bernilai benar. Sapi berkembang biak dengan bertelur, itu salah. Benar atau salah tetap bernilai benar ya, sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Kemudian nomor 2, 6 termasuk bilangan prima atau 2 termasuk bilangan ganjil. 6 termasuk bilangan prima itu salah, atau 2 termasuk bilangan ganjil. 2 termasuk bilangan ganjil, padahal 2 itu genap ya, berarti salah. Salah atau salah bernilai salah. Berarti nomor 2 pernyataan majemuk tersebut bernilai salah. Kemudian negasi dari disjungsi. Tentukan negasi dari 6 termasuk bilangan prima atau 2 termasuk bilangan ganjil. Kita negasikan kedua pernyataan kemudian diganti dan gitu ya. Jadi 6 bukan termasuk bilangan prima dan 2 bukan termasuk bilangan ganjil.
Seperti itu. Lanjut yang ketiga tentang implikasi. Kata hubung dalam implikasi adalah menggunakan jika titik-titik maka titik-titik, pakai jika maka. Kemudian disimbolkan dengan tanda panah ke kanan ya. Jika maka atau implikasi disimbolkan dengan tanda panah sebagai berikut. Kemudian tabel kebenaran untuk implikasi adalah sebagai berikut. Diberikan P, BBSS, kemudian Q, BSBS gitu. Untuk tabel kebenaran jika P maka Q sebagai berikut. Jika benar maka benar adalah benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika salah maka salah, benar. Jadi tabel kebenaran untuk implikasi jika P maka Q akan bernilai salah ketika pernyataan P-nya itu benar, pernyataan yang belakang yang Q-nya itu salah. Jika benar maka salah akan bernilai salah, selain itu bernilai benar. Untuk negasi dari pernyataan jika P maka Q itu dituliskan dengan seperti ini. Negasi atau tanda seperti ini, yaitu bacanya negasi dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Seperti itu. Langsung ke contohnya saja. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Yang pertama, jika buah jeruk mengandung vitamin C, maka persegi mempunyai 4 sisi. Buah jeruk mengandung vitamin C itu bernilai benar. Persegi mempunyai 4 sisi, itu juga benar. Sehingga jika benar maka benar bernilai benar, ya. Berarti ini benar. Yang kedua, jika 2 log 8 sama dengan 3, maka min 5 tambah 2 sama dengan 3. 2 log 8 sama dengan 3 ini bernilai benar karena 2 pangkatkan 3 hasilnya tengah ini 8. Berarti ini bernilai benar. Min 5 tambah 2 sama dengan 3. Min 5 tambah 2 itu harusnya min 3. Berarti ini bernilai salah. Jika benar maka salah. Di tabel tadi jika benar maka salah berarti salah. Berarti pernyataan ketika ini bernilai salah. Kemudian negasi, tentukan negasi dari jika balok mempunyai 12 rusuk, maka 3 kali min 2 sama dengan 8. Tadi negasi dari jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Berarti yang depan tetap, yang belakang dikasih negasi. Jadi balok mempunyai 12 rusuk dan 3 kali min 2 tidak sama dengan 8. Seperti itu untuk yang implikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah biimplikasi. Kata hubung dalam biimplikasi adalah jika dan hanya jika. Ditulis atau disimbolkan dengan tanda panah seperti ini, tapi panahnya di dua arah, ke kanan dan ke kiri. Jadi tanda panahnya ada di dua arah. Berbeda dengan implikasi tadi, tandanya hanya di satu arah ke sana. Sekarang biimplikasi ada di dua arah. Membacanya jika dan hanya jika. Diberikan P BBSS, kemudian Q BSBS, kemudian P jika dan hanya jika Q. Benar jika dan hanya jika benar berarti benar. Benar jika dan hanya jika salah berarti salah. Salah jika dan hanya jika benar berarti salah. Salah jika dan hanya jika salah adalah benar. Jadi untuk jika dan hanya jika ini atau biimplikasi ini, ketika keduanya bernilai sama, benar-benar, salah-salah, baru dia bernilai benar. Ketika keduanya bernilai berbeda, yang satunya benar, satunya salah, satunya benar, maka bernilai salah. Gitu, jadi keduanya harus sama, baru bernilai benar. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut.
Yang pertama, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat jika dan hanya jika besar sudut tumpul adalah kurang dari 90 derajat. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, ini bernilai benar. Jika dan hanya jika besar sudut tumpul adalah kurang dari 90. Sudut tumpul itu justru yang lebih dari 90 dan kurang dari 180. Berarti ini salah. Ini bernilai benar, ini bernilai salah. Berarti benar jika dan hanya jika salah. Berarti kesimpulannya adalah salah. Kemudian nomor 2, 3 kali 2 sama dengan 6 jika dan hanya jika 7 bukan bilangan prima. 3 kali 2 6. Ini benar jika dan hanya jika 7 bukan bilangan prima. 7 bukan bilangan prima. Harusnya 7 itu prima ya. Berarti ini salah. Benar jika dan hanya jika salah. Berarti ini juga salah. Seperti itu. Kemudian untuk contoh soal mengenai melengkapi nilai kebenaran dari beberapa pernyataan yang diberikan. Tentukan nilai kebenaran dengan melengkapi tabel kebenaran berikut. Contohnya nomor 1 diberikan P BBSS, kemudian Q BSBS. Tentukan nilai kebenaran untuk P dan tidak Q, tidak P atau tidak Q, jika P maka tidak Q, P atau P dan tidak Q. Kita mulai untuk yang P dan tidak Q dulu ya. P dan tidak Q. Kita tulis dulu di sini. P-nya tadi B, B, S, S. Kemudian ini ada tidak Q, berarti lawannya dari Q. Karena ini tidak Q, berarti di sini S lawannya dari B. Lawannya S sini B, lawannya B sini S, lawannya S sini B. Jadi awalnya BSBS, karena tidak Q jadi SBSB gitu. Nah, berdasarkan tabel kebenaran yang udah kita pelajari di konjungsi tentang dan tadi, benar dan salah bernilai salah. Kemudian benar dan benar bernilai benar. Salah dan salah bernilai salah. Salah dan benar bernilai salah. Tadi kalau dan itu salah satu aja salah, berarti salah gitu ya. Nah, berarti ini nilai kebenaran untuk yang P dan tidak Q. Kemudian tidak P atau tidak Q. Tidak P berarti lawannya dari P tadi B BSS, berarti sini SS B B itu. Kemudian tidak Q-nya karena di sini BSBS, tidak Q berarti lawannya ya S B S B. Kemudian atau disjungsi, salah atau salah salah, salah atau benar benar, benar atau salah benar, benar atau benar berarti benar. Berarti untuk tidak P atau tidak Q, tabel kebenarannya seperti ini, SBBB. Kemudian jika P maka tidak Q, kita tulis dulu P-nya. P-nya itu B B S S, tidak Q berarti lawannya Q tadi SB SB. Jika benar maka salah, berarti salah. Jika benar maka benar benar, jika salah maka salah benar, jika salah maka benar benar. Gitu. Kemudian P atau buka kurung P dan tidak Q. P dan tidak Q tadi udah kita dapatkan di yang pertama tadi bernilai SB SS, kita tulis di sini aja SB SS. Kemudian P kita tulis lagi, P depan itu BBSS, BBSS. Benar atau salah? Benar, benar atau benar, benar, salah atau salah, salah, salah atau salah, salah lagi. Berarti ini tabel kebenaran. Seperti itu.
untuk jawaban nomor 1. Nah, dengan cara yang sama, coba kalian tentukan sendiri untuk nilai kebenaran dari nomor 2. Ada P atau tidak Q, juga ada P jika dan hanya jika, P atau Q. Nah, tentang converse, inverse, dan kontraposisi pada bab materi logika matematika. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Converse dan inverse atau converse, inverse, dan kontraposisi. Converse, inverse, dan kontraposisi adalah merupakan bentuk lain dari implikasi, di mana pengertiannya masing-masing yaitu yang pertama adalah converse. Converse dari P implikasi Q adalah Q implikasi P, kemudian inverse dari P implikasi Q adalah negasi P implikasi negasi Q, kemudian kontraposisi dari P implikasi Q adalah negasi Q implikasi negasi P. Sebenarnya converse, inverse, dan kontraposisi itu kata hubungnya masih sama, menggunakan implikasi, hanya bentuk lainnya dari suatu implikasi, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan contoh berikut. Ini ada dua buah contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi. Ya, dari implikasi, pasti soalnya ini mengandung suatu pernyataan yang berisi tentang implikasi. Ya, di sini jika harga BBM naik, maka rakyat miskin memperoleh BLT. Yang kedua adalah jika 4 kali 5 sama dengan 20, maka 20 adalah bilangan genap. Bagaimana proses penyelesaiannya? Oke. Yang pertama di sini adalah jika harga BBM naik, maka rakyat miskin memperoleh BLT. Saya misalkan di sini harga BBM naik, yaitu P, pernyataan P. Kemudian yang kedua adalah saya misalkan di sini rakyat miskin memperoleh BLT. Saya misalkan di sini adalah Q. Yang pertama adalah converse. Converse adalah Q implikasi P. Maka di sini Q-nya di sini adalah rakyat miskin memperoleh BLT. Karena kata hubungnya adalah implikasi, maka jika rakyat miskin memperoleh BLT, maka P-nya adalah harga BBM naik. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini ya. Q implikasi P, Q-nya adalah jika rakyat miskin memperoleh BLT, maka P-nya adalah harga BBM naik. Kemudian yang inverse. Inverse di sini adalah negasi P implikasi negasi Q. Kita lihat P-nya di sini adalah harga BBM naik. Negasinya adalah harga BBM tidak naik. Sedangkan di sini ada negasi Q. Negasi Q adalah di sini Q-nya rakyat miskin memperoleh BLT. Maka negasinya rakyat miskin tidak memperoleh BLT. Sehingga inverse-nya adalah jika harga BBM tidak naik, maka rakyat miskin tidak memperoleh BLT. Ini adalah inverse-nya. Maka perlu memperhatikan ininya. Harus hafal ininya juga. Converse itu apa, inverse itu apa. Kemudian yang ketiga adalah kontraposisi. Kontraposisi adalah negasi Q implikasi negasi P. Kalau kita perhatikan di sini, converse itu kebalikan dari inverse. Inverse di sini adalah negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisinya adalah dibalik saja. Negasi Q implikasi negasi P. Maka kalimat ini tinggal dibalik aja, diawali dengan jika. Jika rakyat miskin tidak memperoleh BLT, maka harga BBM tidak naik. Maka harga BBM tidak naik. Karena kita sudah cari negasi P dengan negasi Q-nya. Itu cara proses penyelesaian dari converse, inverse, dan kontraposisi. Next, lanjut soal yang kedua. Jika 4 kali 5 sama dengan 20, maka 20 adalah bilangan genap. Ini saya misalkan P, ini saya misalkan Q. Maka converse-nya adalah, converse adalah kebalikan dari implikasi. Di sini P, Q, kita balik Q, P. Maka jika 20 adalah bilangan genap,
maka 4 kali 5 sama dengan 20. Ini P-nya, 4 kali 5 sama dengan 20. Itu converse. Kemudian inverse. Inverse itu setiap implikasinya dikasih negasi. Di sini. Implikasinya kan P, implikasi Q, maka dikasih negasi saja. Negasi P, P-nya di sini 4 kali 5 sama dengan 20. Negasinya adalah 4 kali 5 tidak sama dengan 20. Begitu juga dengan Q. Q-nya ini, maka negasinya adalah 20 bukan bilangan genap. Sehingga kalimatnya, jika 4 kali 5 tidak sama dengan 20, maka 20 adalah bukan bilangan genap. Itu inverse. Sedangkan kontraposisi di sini adalah kebalikan dari inverse. Kalimat ini tinggal dibalik saja. Yang tadinya di belakang jadi di depan. Maka jika 20 bukan bilangan genap, maka 4 kali 5 tidak sama dengan 20. Ini kebalikan saja sebenarnya. Oke. Itu cara menentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti dan bermanfaat yang pastinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.